Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Reni Rizky kembali hadir menemani Anda dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Seperti biasa, kalau kita udah ada di program podcast TV Show, kita pasti bakalan ngobrolin segala sesuatu yang penting, yang menarik, yang viral. Apapun itu, kemudian juga ada tips dan trik nanti. Dan seperti biasa juga saya nggak mungkin sendiri. Hari ini saya sudah bersama dengan Mas Umam. Assalamualaikum Mas Umam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Umam? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Umam makasih ya udah mau diundang ke podcast. Sama-sama. Jadi Mas Umam ini adalah owner dari Lasya Kavina. Lasya Kavina Coffee. Nah, Lasya Kavina itu bagus banget ya sebenarnya, kalau di bahasa Arab artinya apa Mas? Itu artinya jangan ada keraguan di diri Jangan kita. ada keraguan. Masya Allah. Nah, hari ini sebenarnya kita bakalan ngomongin tentang kopi, tapi berbeda nih. Kalau misalnya saya pernah ngobrol sama beberapa narasumber saya tentang bagaimana dia membuat kafe kopi, bagaimana seorang barista. Nah, hari ini kita membuat bisnis kopi itu ternyata banyak macemnya gitu. Sebelum saya ngajak pemirsa TVmu untuk ngobrol langsung sama Mas Umam tentang bisnis kopi yang Mas Umam jalani ini cukup menarik, saya mau ngajak dulu pemirsa TVmu untuk ngebahas tentang bagaimana sih sebenarnya seluk-beluk kopi yang ada di Indonesia. Banyak banget macamnya. Jadi ternyata jenis tanah tiap-tiap daerah itu juga mempengaruhi soal cita rasa. Betul. Terus selain itu juga robusta dan juga arabica itu juga berbeda. Dari proses roastingannya juga ternyata berbeda dan segala macamnya. Nah, ini Mas Umam sendiri, Mas Umam ini bisnis kopi, tapi saya dari tadi sebelum udah ngebahas bisnis kopinya Mas Umam tuh agak sedikit beda, agak sedikit unik. Itu sebenarnya uniknya di mana? Sebelum saya ngomongin tentang uniknya di mana, saya mau nanya dulu, Mas Umam sendiri udah menggeluti bisnis kopi ini udah dari kapan, Mas? Sebenarnya awalnya saya jualan biji kopi tadinya. Oke. Biji kopi itu udah hampir setahun lebih. Nah, banyak temen, lu nggak bikin minuman sih Mam gitu ya. Ya, hasil yang lebih basah gitu ya. Udah akhirnya nyari-nyari kopi yang cocok dan susu yang cocok, dan kebetulan susu dari kandang sapi sendiri. Dan akhirnya ketemu rasio yang pas. Baru main. Kalau buat jualan kopi susu saya baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Tapi dulu pertama kali jual biji kopi itu biji kopinya dari mana yang diambil? Dari hampir semua petani sih ya. Saya ada 20 jenis biji kopi, saya ambilin dari petani. Ntar saya nyampe Jakarta saya numpang roasting ke orang, apa kalau enggak saya mesen dari petaninya yang sudah di roasting. Sudah di roasting. Wah, itu kenapa pada akhirnya tertarik untuk menjual biji kopi ini? Karena memang pada akhirnya kan kopi sekarang beberapa tahun belakangan ini lagi ngehits banget tuh. Betul. Semua orang tiba-tiba buka jualan kopi lah kayak gitu. Atau sebenarnya karena memang suka pencinta kopi atau gimana? Awalnya sih emang karena suka minum kopi dari daerah masing-masing. Saya dan orang tua juga. Kata orang tua ya kenapa nggak nyetok aja yang banyak. Habis nyetok yang banyak udah saya nawarin ke kedai-kedai. Dan ya udah berlanjut sampai setahun. Ya sampai sekarang masih alhamdulillah. Sampai sekarang alhamdulillah. Kalau misalnya sejauh ini kan tadi ada 20 jenis biji kopi berarti yang dijual. Sepengetahuan dan sepengalamannya Mas Umam sendiri, biji kopi daerah mana yang paling laris? Yang paling laris Lampung Sidikalang. Kenapa? Saya juga kurang tahu, mungkin emang karena karakter dari jenis biji kopinya yang dari sononya udah beda gitu. Kan kalau Lampung jenisnya agak kacang-kacangan. Rasanya rasa untuk taste-nya. Biji kopinya. Oke. Nah, kan yang sebenarnya tadi saya udah bilang gitu, kalau misalnya kopi itu benar gitu. Jadi dari tanahnya itu mempengaruhi, dari pohon-pohon yang ada di sekelilingnya itu juga mempengaruhi. Jadi nanti buat taste-nya dia itu seperti apa. Nah, sepengalamannya Mas Umam sendiri, dari 20 jenis biji-biji kopi yang Mas Umam pernah jual itu, yang taste-nya paling unik, ini berarti kan Mas Umam harusnya udah nyobain semua biji kopi dong, nggak mungkin ngejual tapi nggak nyobain gitu. Yang paling unik taste-nya? Kalau yang favorit bagi saya Garut Nanas. Kenapa tuh? Dia ada Arabica Garut Nanas, itu bagi saya asamnya agak ke nanas, ke buah-buahan nanas. Tapi kalau buat cold brew yang pure Arabica dari Robusta Papua Wawena, Arabica Papua Wawena. Karena? Itu bau kayak ke bunga-bunga gimana gitu. Harumnya beda berarti? Harumnya beda. Wah, oke. Tapi Tapi gini kan, biasanya kalau buat
gimana ya, kalau pecinta kopi itu untuk mengenali taste dari kopinya itu sendiri kan biasanya nggak bisa langsung tahu nih, oh nih kopi ini itu biasanya butuh pengalaman yang lama dulu tuh untuk akhirnya lidahnya bisa lebih apa ya, lebih sensitif gitu mengenal kopi. Mas Umam inget gak belajar cita rasa minum kopi, akhirnya bisa mengenali biji kopi ini mana yang khas ini, itu berapa lama? Kalau belajar gitu sih sampai sekarang saya juga masih belajar ya Kak. Soalnya kadang kalau beli biji kopi ya saya makan bijinya, saya mut-mut sendiri biar tahu nih rasanya gimana ketemunya. Habis itu kita seduh, wah kok yang diemut sama yang pas diseduh kok agak beda gitu. Begitu nyampe sekarang akhirnya nanya-nanya ke temen yang jadi barista. Ya udah katanya, udah terserah lu dah, jangan ngikutin orang-orang gitu. Biar punya ciri khas sendiri. Kata dia. Oke, tapi berarti memang setiap apapun biji kopi yang dijual itu memang harus dicoba dulu berarti sama Mas Umam. Iya. Oke. Berarti tadi yang direferensiin yang biji kopi Garut sama Papua Wamena. Tapi kalau misalnya yang justru paling banyak Lampung. Mungkin Lampung karena ini kali, karena cita rasanya tuh kan deket banget sama Pulau Jawa juga nih. Jadi apa ya? Masyarakat Pulau Jawa tuh kayak udah terbiasa kali dengan cita rasa kopi Lampung, atau enggak juga? Enggak juga, mungkin lebih cocok buat campuran kalau bagi saya. Oh. Buat campuran kopi susu ya lebih masuk rasanya. Lebih masuk. Oke. Ini tergantung orang itu sendiri sih, dia lebih suka yang mana nih. Kadang ada yang pakai Aceh Gayo buat kopi susu, ada yang pakai ini. Iya. Tergantung, kalau itu saya nggak bisa nentuin sih, itu mau itu hak masing-masing. Iya. Tapi serunya bisnis biji kopi ini, kita sebelum ngomongin tentang kopinya sendiri, kita ngomongin biji kopinya dulu. Serunya berbisnis biji kopi itu apa? Serunya sebenarnya perputaran lebih cepat. Oh ya? Soalnya kita cuman biji nyampe ke rumah, gudang, udah kita roasting, lepas. Langsung keluar lagi. Biasanya berarti sekali langsung tuh bisa berapa banyak? Ya 20 kilo. 20 kilo, itu langsung sold out gitu sih. Itu sistemnya gimana? Sistemnya PO dulu atau? Kadang ya barang nyampe, udah itu kita nawarin ke kedai-kedai. Ini produk saya gitu. Kalau cocok ya order harga sekian gitu. Kalau enggak ya udah. Oke. Ini ngambil dari petaninya langsung. Kenapa akhirnya lebih memutuskan untuk seperti itu? Karena kalau kan sekarang udah banyak Kak mafia-mafianya. Jadi pengepul. Nah kalau dari pengepul lumayan harganya beda jauh ketimbang dari petaninya. Range-nya? Ya beda 30.000 per kilo. Wah lumayan dong. Oke. Tapi berarti kalau misalnya kan kalau harus sampai ke petaninya langsung itu dulu awalnya itu Mas Umam itu nyamperin ke mereka secara langsung atau memang gimana ketemunya? Apalagi kalau misalnya daerah-daerahnya jauh gitu kan, itu gimana berarti ketemunya? Mungkin kalau daerah Lampung saya langsung samperin ke tempatnya karena masih dekat dan masih kenal lah sama orang Lampung. Cuman yang di luar itu ya udah main sosial media. Saling percaya aja. Saling percaya dan akhirnya berjalan sampai sekarang juga so far udah oke ya. 1 tahun berjalan ya. Oke. Terus bisnis biji kopi selain tadi perputarannya cepat, resikonya itu sedikit ya kalau nggak salah kalau kopi itu atau enggak juga sih, banyak. Apa? Paling resikonya ngerinya bijinya berjamur basi, dari cara penyimpanannya kan harus kedap udara. Oh gitu. Dan nggak boleh kena ubin langsung. Oke. Itu berarti tapi dirimu belajar cara penyimpanan dan segala macam itu otodidak atau seperti apa? Otodidak pertama ya, kita ngetes nanya-nanya ke orang, pengepul juga saya tanya-tanya. Ini udah akhirnya pakai toples yang kedap udara dan kalau bisa jangan nyentuh ubin, harus pakai gupet atau apa gitulah. Mungkin kalau misalnya menyentuh lantai itu kan karena terlalu dingin kali ya, jadi itu jadi bisa menyebabkan itu kalau berjamur atau itu kopinya berarti udah nggak bisa dipakai lagi atau gimana? Udah nggak bisa. Seandainya kita tetap paksa minum ya sakit perut. Rasanya ya sakit perut ya, benar-benar. Oke, baiklah. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang kalau tadi tentang biji kopinya, sekarang tentang kopinya yang tadi saya bilang unik itu kenapa sih? Tapi jangan kemana-mana, itu akan kita bahas di segmen berikutnya. Tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.